Oke, baik adik-adik, kita ini masuk di pertemuan pertama untuk mata kuliah bakteriologi 2 ya. Nah, kemarin sudah ada saya berikan penugasan ya kalau tidak salah, berupa pengecatan BTA ya, nanti dikumpulkan melalui link portal e-kampus, hanya saja saat ini belum tersedia. Nanti kita akan sediakan nanti minggu depan katanya, saya sudah konfirmasi ke Prodi. Nah, kemudian materi-materi apa yang akan kita bahas sampai sebelum UTS ini nanti akan saya share di PJMK-nya untuk materinya, kemudian nanti kita akan pelajari satu persatu ya. Silahkan yang belum open kamera, silahkan open biar sama-sama bisa kita tatap muka secara daring ini. Sylvia Amanda belum terlihat gambarnya. Kameranya belum bisa, Bapak. Oh gitu. Baik. Kita akan mulai ya adik-adik. Saya akan share screen dulu. Saya akan langsung ke materi pengecatan bakteri tahan asam. Disiapkan catatannya ya. Oke, sudah terlihat adik-adik? Sudah, Bapak. Baik. Yuk kita mulai ya. Ini adalah materi pertama yang nanti kita akan praktikumkan. Mudah-mudahan minggu depan ya kita sudah bisa praktikum di laboratorium. Jadi minggu depan nanti adik-adik sudah siap bekerja dengan pengecatan BTA ini, gitu ya. Oke. Nah, kita ke definisinya dulu ya. Bakteri tahan asam itu pada prinsipnya adalah ya bakteri ya, makhluk hidup bersel satu gitu ya. Ya univariat, kemudian dia memiliki struktur yang sedikit berbeda dengan bakteri-bakteri yang lain. Yaitu dia memiliki struktur berupa asam mikolat atau dalam bahasa Inggrisnya disebut micolic acid ya. Ini sebenarnya adalah extra layer ya, atau sebuah struktur tambahan yang ada pada dinding sel bakteri ini. Yang fungsinya sebenarnya adalah untuk melindungi dirinya bakteri ini tentunya dari pengaruh lingkungan yang bersifat asam ya. Jadi struktur ini membuat bakteri ini tahan terhadap zat asam. Nah, yang akan kita fokuskan dalam perkuliahan bakteri tahan asam ini yaitu tentunya adalah Mycobacterium tuberculosis ya. Nah, di sini ada strukturnya ya. Ini adalah struktur dari dinding sel bakteri ya. Ini struktur dari dinding sel bakteri. Di sini ada pori atau tempat keluar masuknya zat dari dalam maupun keluar sel ya. Kemudian di sini juga ada struktur sebentar saya share dulu. Baik, ini juga ada struktur fosfolipid ya. Ini fosfolipid yaitu adalah nanti adik bisa pelajari di biologi sel lebih jelasnya tentang fosfolipid ini, yaitu adalah struktur yang di sisi lain yang berwarna bulat ini ya, itu adalah dia suka air ya. Jadi dia bisa beradaptasi dengan air. Kemudian yang di bawahnya ini yang panjang-panjang ini, adik-adik bisa lihat kursor saya ya, saya. Nah, baik. Yang panjang-panjang ini dia sifatnya tidak suka air, jadi tidak pernah basah ini. Jadi tidak pernah basah, karena dia selalu menolak. Nah, kemudian di sini juga ada yang dia tidak suka air atau hidrofobik gitu ya. Kemudian yang bulat ini fosfolipidnya dia hidrofilik, sehingga struktur ini mengakibatkan sel itu, sel bakteri itu dia dari permukaan luar dia bisa
bersentuhan dengan air di permukaan dalam dari sel, dia juga bisa bersentuhan dengan air karena ada cairan sel. Tapi di antara keduanya dia kedap air. Oleh karena itu bakteri ini dia memiliki struktur dinding sel yang bagus, yang seperti ini gitu ya. Artinya dia bisa beradaptasi pada lingkungan basah gitu ya. Tapi tidak bisa bercampur antara cairan dari luar dan dari dalam sel. Itu kelebihannya. Nah, transportnya lewat pori-pori. Nah, kemudian pada Mycobacterium atau bakteri tahan asam ini dia memiliki yang disebut tadi mycolic acid atau sebuah lapisan mycolic ya. Seperti lapisan ini terbuat dari lilin sebenarnya. Terbuat dari lilin yang membuat bakteri ini tahan terhadap asam. Nah, itu disebut dengan bakteri tahan asam. Ya, itu ya, mudah-mudahan jelas. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini dia adalah bakteri patogen yang menginfeksi paru-paru ya, menyebabkan penyakit TBC ataupun bisa di luar paru-paru atau di tulang. Jadi TBC itu kalau sudah dia di paru-paru dia bisa migrasi menyebar infeksi itu hingga ke tulang atau disebut dengan penyakit TB tulang. Oke, jadi nanti adik-adik coba researching ya seperti apa sih karakteristik penyakit ini, tentunya di perkuliahan teori yang disampaikan oleh dosen di perkuliahan teori. Kalau belum dijelaskan tanyakan tentang penyakit TBC. Saya tidak akan jelaskan di sini ya. Nah, saya akan langsung ke praktikumnya. Tahap teknik pengecatan Mycobacterium tuberculosis atau pengecatan BTA. Tahap-tahapannya seperti ini ya. Jadi yang pertama disebut dengan memilih spesimen dahak yang berkualitas. Apa itu dahak yang berkualitas? Yaitu dahak yang berwarna kuning kehijauan, bebas liur dan bebas darah. Nah, tentunya apakah kita bisa mengecek BTA ini pada semua orang itu ya? Tentu tidak seperti itu ya. Jadi harus ada prognosisnya atau diagnosis awal. Seperti ciri-cirinya misalnya batuk berdahak yang tidak henti-henti selama 3 bulan berturut-turut, berat badan yang turun drastis gitu ya, kemudian batuk disertai darah dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu indikator orang terinfeksi penyakit TBC. Pada orang-orang seperti itulah, pada pasien seperti itulah kemungkinannya akan didiagnosis atau dipilihkan uji oleh klinisi, yaitu untuk mendeteksi bakteri tuberkulosis. Kemudian yang kedua itu yang ada di kotak sebelahnya, yaitu adalah menyiapkan peralatan dalam pembuatan sediaan. Nah, peralatan yang digunakan ini dipastikan steril ya. Kemudian bekerjanya secara aseptis, aman, patuh prosedur pencegahan infeksi nosokomial dalam artian di sini adalah praanalitik. Karena Mycobacterium tuberculosis ini sangat mudah menginfeksi dari satu orang ke orang lain, bahkan juga pada pemeriksanya atau pada ATLM-nya yang melakukan pengerjaan ini, maka harus benar-benar mematuhi prosedur pencegahan infeksi nosokomial. Nanti di belakang kan saya jelaskan ininya apa resiko tertinggi, titik kritisnya bagaimana bisa terjadi infeksi nosokomial dari orang dari sampel dahak TBC kepada orang yang memeriksa. Kemudian selanjutnya di kotak-kotak yang di bawah itu analitik, yaitu pewarnaan metodenya disebut ZN atau Zell-Nielsen. Kemudian post analitiknya adalah bagaimana kompetensi kita atau adik-adik ini membaca skala IUA-TLD dalam pembacaan BTA. Sehingga pelaporannya nanti akan dihasilkan adalah apakah dia negatif, ya, tidak terdapat bakteri Mycobacterium tuberculosis, atau scanty. Apa itu scanty nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian ada positif 1, positif 2, dan positif 3. Oke. Sampai di sini jelas ya adik-adik? Boleh saya pindah slide ya. Nah, sekarang kita ke pemilihan spesimen dahak ya. Nah, pemilihan spesimen dahak. Nah, ini ada disebut pemeriksaannya adalah sewaktu pagi sewaktu. Jadi dalam rangka untuk mengambil spesimen dahak pada penyakit TBC ini rumusnya adalah SPS. Jadi ambil sewaktu ketika pasien datang ke klinik,
kemudian pasien diberikan pot dahak gitu ya, kemudian disuruh mengambil paginya, esok paginya, kemudian pasien diminta datang lagi ke laboratorium gitu ya, kalau dia rawat jalan, kemudian diambil lagi di tempat di laboratorium, sehingga ada 3 kali pengecekan sewaktu pagi. Kalau pasiennya dia MRS atau opnam masuk rumah sakit, berarti ketika pasien datang, kemudian esok paginya, dan kemudian ketika waktu visit perawat itu ya masuk ke rumah ke kamar pasien, maka diberikan pot dahak. Nah, ini ada yang disebut dahak mukoid. Ini masih bisa dipakai. Kemudian ada yang disebut dahak purulen. Ini adalah yang terbaik itu ya dalam rangka untuk pengecekan tuberkulosis. Kemudian ada yang disebut dengan dahak yang bercampur darah atau blood stain. Ini masih bisa dipakai, ya masih bisa dipakai asal jangan diambil bagian yang ada darah. Ya. Kemudian yang di bawah ini adalah saliva. Ya, saliva itu adalah bagian yang tidak ada dahaknya, tapi hanya ludah saja. Ciri-cirinya adalah encer, berwarna bening, gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau menjumpai sampel seperti ini, biasanya diminta mengulang lagi, gitu ya. Belum keluar dia dahak. Nah, nanti bagaimana tata cara pengeluaran dahak itu nanti ada caranya sendiri. Silakan adik-adik nanti coba dicatat ya. Bagaimana cara untuk mengeluarkan dahak pada pasien TBC. Cari itu nanti ada tekniknya. Oke, jadi spesimen dahak yang paling bagus untuk dipakai adalah yang purulen, gitu ya. Mukoid, blood stain masih bisa dipakai, tapi itu bukan yang terbaik. Kalau sudah saliva, hanya air ludah saja, maka itu tidak bisa dipakai, ya. Peralatan yang dipakai yaitu adalah kaca, ini baru udah bersih, yaitu adalah slide atau objek glass, kemudian bambu atau lidi. Nah, ini nanti adik harus siapkan ya minggu depan untuk praktikum ya, dicatat ya. Kemudian lampu spiritus, boleh pakai Bunsen, boleh pakai LPG. Oh ya, saya tambah lagi boleh pakai pinset dan kapas, ditambahkan ya, lampu spiritus, Bunsen, LPG, pinset dan kapas. Dan beker glass, kemudian pasir ya. Jadi adik-adik nanti bawa pasir, tidak usah banyak-banyak gitu ya. Sedikit saja pasir. Kemudian disinfektan, bisa Lysol 5%, alkohol atau hipoklorit 0,5%. Oke. Selanjutnya, nah bagaimana selanjutnya kita membuat sediaan dahak. Ini yang penting dalam mata kuliah ini yang menjadi core atau intinya. Yang pertama jangan lupa menuliskan kode ya. Tuliskan kode sampel sesuai dengan tata cara penomoran sediaan di tempat kerja Anda atau pada bagian ditentukan. Ya, nanti kalau di praktikum kita ya ditulis saja misalnya namanya adik atau nomor NIM-nya itu ya. Kemudian lewatkan objek glass pada nyala api Bunsen. Lewatkan di nyala api Bunsen. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengurangi adanya lemak-lemak yang menempel di kaca. Ya, kacanya harus baru ya. Kalau untuk sediaan dahak ini harus baru kacanya, ya. Tidak boleh kaca yang rekondisi, harus baru slide. Kemudian dilewatkan untuk menghilangkan sidik-sidik jari, barangkali ada di situ, itu akan luruh dengan dipanaskan. Kemudian kita buat hapusan dahak. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita ambil ya dahak yang ada pada pot dahak dengan lidi sampel dahak ya, atau dengan bambu tadi ya, dengan bambu, batang bambu yang kecil tadi, atau dengan lidi pada bagian yang purulen, pada bagian yang kental. Syukur kalau ketemu yang berwarna kuning kehijauan, diambil ya. Kemudian buat hapusan ya, dibuat hapusan dalam ukuran kira-kira 2 cm tingginya dan lebarnya adalah 3 cm. Nah, ada trik ini untuk adik-adik yang baru memulai praktikum ini, sebaiknya dibuat dulu pakai spidol permanen gitu ya. Bulatan ukuran 2 sampai 3 cm. Boleh juga. Nanti biar ketika melihat di mikroskop itu adik-adik tidak mencari-cari kanan kiri nggak ketemu-ketemu gitu ya, karena sudah ada bulatannya dengan spidol permanen, itu lebih gampang.
Nah, ini tadi yang saya sampaikan bagaimana ini titik kritisnya ketika kita mengerjakan sampel sediaan dahak. Jangan sampai dahak ini mengering di objek gelas ya. Ketika dahak mengering kemudian tetap digores atau tetap dihapus, dibuat putaran-putaran dengan lidi itu tadi, maka yang terjadi dahak itu akan menjadi serpihan-serpihan. Nah, serpihan-serpihan ini bisa bisa ya terikut udara dan akan berbahaya jika serpihan-serpihan ini masuk ke saluran pernapasan si pemeriksa itu ya. Nggak boleh. Jadi sebelum dahak mengering ya, kalau misalnya dahaknya mau mengering, ambil lagi pada pot dahak itu gitu ya, jika ukurannya belum sampai 2x3 gitu ya. Ambil lagi pada itu, kemudian dihapus lagi, diputar lagi. Jangan sampai mengering, jangan sampai muncul serpihan, karena serpihan itu akan menyebarkan bakteri jika ada bakterinya kan. Itu ya Dery ya, jelas ya. Ini membuat sediaan dahak. Nah, kemudian setelah sediaan dahak ini selesai, maka kita keringkan pada suhu kamar ya. Kita keringkan, kita anginkan gitu ya. Kita anginkan, kita letakkan saja pada meja laboratorium. Kemudian ini masukkan lidi bekas atau bambu tadi pada wadah beker gelas yang berisi pasir dan disinfektan. Nah, disinilah fungsinya pasir. Bagaimana nanti bisa untuk menghilangkan sisa dahak yang ada pada ujung dari lidi bambu tadi, sekaligus merendamnya pada disinfektan sehingga akan steril. Tidak lagi menimbulkan penyakit atau tidak lagi bisa menyebar karena bakterinya sudah terkena disinfektan. Nah, kemudian lakukan fiksasi lagi ya. Kali ini boleh bisa dengan pinset, yaitu dijepit fiksasi 2-3 kali melewati api spiritus atau bunsen atau LPG. Pastikan hapusannya menghadap ke atas, awas jangan kebalik ya. Dengan yang ada dahaknya yang dibakar ya, jangan. Jadi di bawahnya seperti biasa ya. Saya pikir ini adik sudah biasa untuk melakukan. Nah, sekarang ini adalah penilaian kualitas sediaan hapusan dahak. Ya. Setelah sediaan yang tadi disampaikan tadi dikeringkan, ini sebenarnya bisa untuk quality controlnya, yaitu yang paling baik adalah yang di tengah ya. Bagaimana kondisinya setelah objek gelas itu kita letakkan di atas kertas koran misalnya. Jika tidak terlihat sama sekali tulisannya, maka itu bisa jadi terlalu tebal. Kalau terlalu tebal, susah sekali ketemunya bakterinya, ya, mempengaruhi hasil pemeriksaan, gitu ya. Sebaliknya yang di sebelah kanan itu terlalu tipis, tulisannya terlalu bisa dibaca, itu terlalu tipis. Yang baik adalah tetap terlihat tulisannya tapi tidak bisa dibaca. Nah, ini di sini ini disebut dengan keterampilan kompetensi dalam pembuatan hapusan itu di sini. Yang lain-lain nanti setelah ini tinggal pengecatan saja. Oke, sekarang sudah selesai proses praanalitik ya, yaitu dihasilkannya sediaan hapusan dahak dari pasien suspek tuberkulosis. Kemudian kita masuk ke fase analitik sekarang ya, yaitu adalah proses pengecatan dari sel Nielsen. Nah, tentu yang alat dan bahan yang kita butuhkan adalah rak pengecatan ya, rak pengecatan kemudian pinset. Nah, seperti ini nanti caranya meletakkan sediaan pada rak pengecatan, diatur di atas rak jangan terlalu rapat, dibuat jarak ya. Kemudian apa cat yang pertama dibubuhkan, yaitu adalah carbofluxin sel Nielsen ya. Carbofluxin untuk sel Nielsen yaitu adalah carbofluxin 0,3. Kemudian dibubuhkan hingga menutupi seluruh permukaan sediaan. Jadi pakai pinset boleh gitu ya. Pakai pipet ya, pipet tetes sampai menutup seluruh sediaan. Nah, kemudian di sini panaskan ya, dipanaskan sediaan ini ya. Ada 3 cara pemanasan yang bisa direkomendasikan ya. Yang pertama adalah memakai pinset yang di ujung pinsetnya itu dijepitkan kapas, pasnya direndam
dengan spiritus, kemudian dibakar. Yang kedua adalah langsung menggunakan LPG atau Bunsen gitu ya. Kemudian yang di bawah itu adalah dengan menggunakan lampu spiritus. Ya, kalau saya sih saya rekomendasikan yang ini ya. Karena apa? Tidak boleh sampai mendidih. Tidak boleh sampai ada gelembung-gelembungnya ya. Nah, pemanasan ini hanya sampai pada keluar asap putih. Nah, kenapa sih perlu pemanasan? Kenapa tidak seperti pengecatan geram yang tidak perlu pemanasan? Karena di depan tadi sudah kita bahas, yaitu adalah adanya mikolik asid atau lapisan yang bersifat seperti lilin. Jadi, bagaimana karbonfuksin ini bisa mewarnai dinding sel, maka lilinnya harus kita lelehkan dulu, yaitu dengan dipanaskan. Dilelehkan dulu, maka karbonfuksin itu akan mewarnai. Mewarnai apa yang diwarnai? Yang diwarnai adalah dinding selnya. Ya, yang diwarnai adalah struktur dinding selnya. Ada yang disebut dengan peptidoglikan di situ, itu yang terwarnai. Itu ya. Jadi dipanaskan, jangan sampai mendidih ya. Kemudian setelah itu ditiriskan. Kemudian dibilas dengan air mengalir ya. Dibilas dengan air mengalir. Ingat jangan sampai air itu langsung dibubuhkan pada sediaannya, tapi dari pinggir ya. Dari pinggir. Oke, selanjutnya kita masuk ke teknik dekolorisasi, yaitu membubuhkan reagen yang kedua, yaitu adalah asam alkohol 3%, sampai tidak tampak warna merah-merahnya. Kemudian bilas dengan air mengalir kembali. Saya pikir ini tidak terlalu sulit ya, tidak ada pemanasan di sini, langsung dibilas. Kemudian yang ketiga adalah kita mewarnai latar belakangnya, yaitu dengan menggunakan methylene blue hingga menutup seluruh sediaan, biarkan 10-20 detik. Ya. Kemudian buang methylene blue satu persatu ya, pada sediaan ini. Nah, yang terakhir adalah bilas dengan air mengalir, keringkan sediaan pada rak pengering. Ya. Nah, ini sudah proses analitiknya selesai, sehingga akan dihasilkan sediaan-sediaan seperti ini nantinya. Ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap post analitik tentunya. Nah, ini adalah disebut dengan skala pembacaan hasil dari pengecatan BTA. Yang pertama disebut dengan negatif apabila tidak ditemukan BTA dalam 100 lapang pandang. Pengamatan mikroskop ya. Kemudian yang kedua disebut dengan scanty, yaitu ditemukan 1-9 BTA dalam 100 lapang pandang. Bagaimana cara menulis scanty? Jumlah BTA atau bakteri yang ditemukan itu ditulis berapa? Jumlahnya ketemu 5, ketemu 6, ketemu 7, 8. Itu dituliskan pada form laboratorium. Disebut dengan positif 1 ya. Itu apabila ditemukan 10-99 bakteri tahan asam dalam 100 lapang pandang. Kemudian ditemukan positif 2 itu apabila ditemukan 1-10 BTA setiap satu lapang pandang, minimal pemeriksaan 50 lapang pandang. Jadi ketika ketemu nih satu lapang pandang mikroskop, ketemu ini ada 11 gitu ya. Kemudian pindah lagi ke sebelah kanan, ketemu lagi ada 12, pindah lagi sebelah kanan, pindah lagi sebelah kanan gitu ya. Nah, itu sampai dengan 50 lapang pandang, maka itu disebut positif 2. Dan disebut dengan positif 3 apabila sudah ditemukan lebih dari 10 BTA dalam satu lapang pandang, pemeriksaan minimal 20 lapang pandang. Jadi ketika tadi adik memeriksa, ketemu 11, ketemu 12, kalau sudah di 20 lapang pandang selesai, sudah jangan dilanjutkan, karena itu pasti positif 3. Gitu ya, nggak usah sampai 50 ya. Itu ya. Bisa jadi seperti itu untuk positif 3 gitu ya. Nah, itu sudah sangat banyak sekali bakterinya. Karena apa? Pembacaan hasil ini ya dia mempengaruhi dia terapi nanti yang akan diberikan. Pengobatan itu dipengaruhi oleh nilai dari pembacaan hasil ini. Karena itu juga sangat penting. Nah, bagaimana cara pembacaan sediaannya? Yang pertama, adik-adik tentu sudah bisa ya menggunakan mikroskop ya. Kemudian gunakan lensa objektif 10 besaran 10 kali untuk menentukan fokus.
Setelah ketemu fokusnya, oleh karena itu tadi saya minta untuk proses pembelajaran kasih tanda untuk 2x3-nya tadi dengan spidol permanen supaya adik-adik bisa melihat titik fokusnya di mana. Setelah ketemu fokus, teteskan minyak emersi atau tetes, kemudian lakukan pembesaran maksimum yaitu 100 kali. Nah, ini ya cara menghitungnya ya. Misalnya dari ujung kiri ke ujung kanan. Jadi oleh karena itu tadi saya sampaikan kan perlu kasih tanda ini buletannya supaya nanti ada tahu ujung kirinya mana, gitu ya. Terus dilakukan sampai ketemu spidol, tanda spidol lagi di ujung kanan. Nah, ini dalam 100 lapang pandang kan. Nah, ini kira-kira nanti hasil yang akan ditemukan kalau itu ditemukan BTA. Yang pertama adalah ini warna ungunya adalah akibat dari pewarnaan latar belakang ya oleh yang tadi methylene blue ya. Kemudian ini adalah epitel-epitel yang termasuk dalam dahak itu, terikut dalam dahak. Kemudian inilah bakterinya. Ya, jadi warnanya merahnya merah menyala, bukan seperti merahnya kalau pengecatannya bagus, dia lebih merah dari gram negatif warnanya. Merah banget gitu ya, seperti menyala di mikroskop itu merahnya. Nah, ini adalah pengecatan yang kurang bagus ya. Mungkin terlalu tebal gitu ya. Ini mungkin ini kualitas kualitas dahaknya tidak bagus, terlalu banyak salivanya. Ya, ini hasil-hasil yang tidak bagus. Nah, hasil yang diharapkan seperti ini ya. Oke. Nah, setelah itu ya tentu adalah bagaimana sediaan dahak yang sudah diperiksa ini bisa disimpan ya, bisa disimpan barangkali untuk dokumentasi pemeriksaan laboratorium pada sampel-sampel positif, yaitu adalah dengan menghilangkan minyak emersi dengan menempelkan permukaan yang berisi minyak dengan tisu ya, pelan-pelan. Kemudian simpan sediaan pada kotak sediaan selalu berurutan gitu ya, pada nomor register laboratoriumnya. Baik, ini yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan pemeriksaan BTA. Jadi ini praktikumnya kapan lagi, Dek? Jamnya praktikum minggu depan? Minggu depan hari Kamis, Bapak. Hari Kamis, oke. Hari Kamis, silahkan nanti adik-adik disediakan ya alat dan bahannya yang tadi ya. Segera koordinasi ke laboratorium, nanti sampelnya nanti saya bawakan ya. Kita pakai sampel dummy ya. Karena saat ini rentan sekali kalau biasanya sih saya meminta adik-adik memeriksa dahaknya sendiri-sendiri atau dari keluarga, barangkali ada yang menderita batuk yang tidak sembuh-sembuh itu ya. Tapi saat ini kan kita kondisi pandemi sangat riskan sekali, sehingga nanti sampelnya saya akan bikinkan dummy. Yang penting kita berproses. Titik kritisnya adalah bagaimana caranya adik bisa memanaskan sampel pada setelah diberikan karbofluksin itu tidak sampai mendidih gitu ya, tidak sampai mendidih tapi hanya sampai keluar asap putih. Nah, di situ adalah kompetensi yang harus dikuasai karena itu sangat mempengaruhi kualitas pemeriksaan. Kenapa perlu dipanaskan? Ada yang bisa jawab mungkin? Kenapa perlu dipanaskan? Silakan. Izin menjawab, Pak. Tina, ya. Karena mengandung mikolik asid yaitu terbuat dari lilin sehingga bakterinya harus dipanaskan, Pak. Oke, bagus sekali. Oke, saya ingin tanya lagi nih. Apa saja reagen yang diperlukan? Ada 3. Siapa yang mau jawab? Silakan. Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan Agung, Manik, Rizka. Carbon fusion 0,3%, asam alkohol 3%, dan methylene blue 0,3%. 0,3%. Baik. Oke. Saya pikir sudah clear ya, sudah sama persepsi kita, tinggal kita praktikum saja di hari Kamis. Oke? Baik, mungkin kalau tidak ada lagi yang ditanyakan,
itu mungkin dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian informasi. Nanti kita ketemu di praktikum pada hari Kamis. Ini 16 orang. Kalau kita bagi menjadi berapa kelompok ya? Ada 4 kelompok, Bapak. Satu kelompok 4 orang. Ada yang 5, ada yang 4, Bapak. Oh ya, baik. Ya, nanti kita lihat jamnya. Yang penting adik-adik sudah tahu. Dan pesan dari saya untuk diskusi adalah coba adik-adik cari bagaimana teknik mengeluarkan dahak ya pada pasien penderita TB ya. Itu di searching, nanti kita bisa diskusikan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Nanti ini linknya juga saya akan sampaikan, videonya bisa dilihat lagi nanti. Baik, selamat pagi adik-adik. Saya akhiri ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, selamat pagi. Ya, saya akhiri ya. 5, 4, 3,